Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dicintai Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala nabi. Kalau dibilang sallu ala nabi, paling singkat sallu alaihi. Takbir. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Bukan sallu alaihi. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Baik, para bunda yang dicintai Allah, hari ini hari istimewa. Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu. Selamat hari bunda, mudah-mudahan bunda semua sehat. Bunda dimurahkan rizkinya, bunda dipanjangkan umurnya, ditambah ketaatannya, dan mudah-mudahan bunda bisa menyaksikan anak bunda dilantik jadi pemimpin di masa depan. Amin ya Rabbal. Apa tugas bunda terberat? Tugas bunda terberat bukan memasak. Hari ini sudah bisa diwakili oleh GoFood. Tugas bunda terberat bukan mencuci. Sekarang ada mesin cuci sekaligus nyetrika dari Jerman. Harganya cuma 41 juta. Kecil. Daripada nyuci-nyuci. Naruh 7 menit baju sudah setrika. Gitu. Tapi tidak bisa digantung karena dia terlipat. Apa tugas bunda terberat mendidik anak? Tidak. Apa tugas bunda terberat menemani abah? Tidak. Tugas bunda terberat adalah membawa anak-anak ke surga. Itulah sebabnya saya di pembukaan ini ingin sekali mendengarkan dari ibu-ibu apa makna bunda, apa makna ibu. Cuma boleh 3 kata. Ya. Apa makna bunda? 3 kata. Sabar, bagus. Ini kelihatan banyak menderita ya. Sabar, nerimo. Apalagi? Ikhlas. Apalagi? Hah? Oh, baik. Bunda mau dengar nggak? Apa namanya? Jawaban anak-anak tentang bunda. Siapa bunda? Kita dengarkan anak-anak itu menjawab siapa bunda. Suka marah-marah, suka ngomel-ngomel kalau di rumah. Dia adalah inspirasi
menjelaskan. Susah diungkapkan. Hanya memberi berharap kembali. Orang yang paling kuat. Tidak bisa digantikan. Tanpamu aku bukan apa-apa. Dia yang menyayangi tanpa batas. Ibuku adalah rumahku. Dia adalah pahlawanku. Ibu adalah kedamaian. Salah satu keajaiban ciptaan Tuhan. Salah satu keajaiban. Orang yang sabar. Doanya cepat dikabulkan. Doanya dikabulkan. Dia orang yang paling hebat. Makanannya paling enak. Selalu mencuci pakaian. Ustaz jangan ibu. Aku ke sekolah. Walaupun ibu kita sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, tapi sejatinya mereka mencintai kita. Sejatinya mereka sayang kepada kita. Mereka selalu berbohong, tapi berbohong untuk kebaikan kita semua. Salah satu dosa terbesar seorang ibu adalah paling sering berbohong. Ibu paling sering berbohong. Kalau pas makan ada daging sama ikan, kata ibu nggak suka daging nak, makanlah nak, masya Allah. Kalau tinggal telur, nak makan nak, ibu sudah makan, bohong. Ibu sakit enggak nak, tadi cuma kena angin dikit, masya Allah. Bagi para bunda, tidak ada kebohongan yang paling besar pahalanya kecuali kebohongan bunda pada anak-anak. Tapi kalau bohong sama suami dosa. Ya, ketegaran bunda di tengah badai. Jadi hari ini sebenarnya Ustadz hanya ingin menyebutkan kemuliaan bunda. Yang mudah-mudahan bunda harus percaya diri bahwa bunda tadi tak tergantikan. Ada anak yang mengatakan bunda tak tergantikan. Itu menurut anak. Kalau menurut abah mah bisa. Ya. Ada lagi, tapi 4 kata. Hanya memberi, tak harap kembali. Itu gara-gara bilang tak tergantikan udah batuk mati. Masya Allah. Ibu, mari ibu, kenapa ibu orang yang paling kuat di tengah badai? Suami mungkin boleh menyerah, anak-anak mungkin boleh menangis. Tapi selama seorang bunda masih kokoh berdiri, masih bangun subuh, tidak tidur setelah subuh, bunda masih ada semangat, maka badai sebesar apapun dalam keluarga, itu pasti bunda bisa lewati dengan baik. Untuk itu bunda, mari kita dengarkan ayat berikut ini. Quran, ada mik, baca ayatnya, minimal terjemahannya. An surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Surat kedua ayat 214. Mana spidolnya? Al-Baqarah 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum masyathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib.
Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sadaqallahul azim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ibu, mohon maaf, di Quran ada ayat yang menyebutkan surga tidak mudah. Surga tidak mudah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Artinya surga itu tidak mudah, Ibu. Surga butuh perjuangan, dan lambang perjuangan mendapatkan surga lambang perjuangan seorang bunda. Itulah sebabnya ibu harus berbangga, karena tak ada manusia di muka bumi yang Allah mendudukkan surga di bawah telapak kakinya kecuali pada seorang bunda. Al jannatu tahta aqdil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Itulah sebabnya kaki ibu tidak boleh sakit. Karena kalau sakit ibu tidak bisa lagi berdiri. Habis subuh si bapak tidur lagi, no problem. Tapi kalau habis subuh ibu tidur lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, kekuatan bunda, ya, the power of mom, ya, the power of mom, bunda, ya, itu ada pada ketika dia punya keyakinan, dia punya perasaan. Walaupun dengan air mata dia tetap bertahan. Ingat, kalau ingat ceramah Ustadz Yasir, apapun yang terjadi, ibu harus ucapkan kalimat ini. Ku coba untuk bertahan. Jangan pernah berpikir menyerah. Jangan pernah berpikir mundur. Jangan pernah berpikir minta cerai. Jangan pernah berpikir untuk, ya, nggak boleh. Karena semua orang boleh menyerah, semua orang boleh menangis, tapi bunda tidak. Itulah sebabnya Allah memberitahukan di ayat ini, pasangannya Quran surat Al-Baqarah 214. Surga itu mahal. Karena surga diliput dia dengan apa? Dengan penderitaan. Surga dihiasi dengan kesengsaraan. Bahkan surga dihiasi dengan goncangan. Ini semua bunda rasakan. Penderitaan, kesengsaraan, bahkan goncangan-goncangan. Ya, dulu awal menikah saya percaya dia lelaki yang bisa diandalkan. Tapi setelah punya 2-3 anak terlihat aslinya. Mulutnya kasar, pelit, tidak pernah menghargai, ringan tangan. Tapi demi surga anak-anakku, ku coba untuk bertahan. Takbir! Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Walaupun agak marah-marah nggak boleh. Sallu alaihi. Nggak boleh. Ya, ibu, apapun yang terjadi, ibu harus bisa. Ustadz, ini kan menggambarkan betapa beratnya surga itu. Iya. Surga dihiasi dengan penderitaan. Surga dihiasi dengan kesengsaraan. Surga dihiasi dengan goncangan.
Kenapa harus begitu Ustadz? Karena ibu, tak ada orang yang menikmati rasa manis kecuali dia pernah merasakan kepahitan. Betul? Tidak ada manis kecuali dinikmati orang-orang yang pahit. Bahkan tidak ada orang yang bisa menikmati kesetiaan kecuali pernah dikhianati. Ya Allah. Ya. Itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memasangkan ayat ini. Jadi kalau disebut begini Bu, Quran surat Al-Imran ayat 146 147. Al-Imran 146 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastaqanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. 147, lanjut. 147. Mana tadi? Sebentar. Tadi 146, sekarang 147. Wa ma kana qauluhum وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا جنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan tidak lain ucapan mereka adalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ibu, ternyata surga itu mahal, tapi dulu ada orang-orang yang tetap setia bersama dengan para nabi. Mereka tidak lemah secara fisik. Tidak hanya karena ikut ngaji sejam pulang mencret. Maaf Mbak, saya tidak ikut acara hari Ahad. Kemarin hari Kamis pulang dari Azikro, encok saya ngumbat. Bu, orang beriman itu Bu, duduk ngaji sejam 2 jam Bu, segar. Ya, baru ngaji 5 menit dah. Ya, tanda tidak sehat secara fisik. Sehat secara fisik, makanya dia datang dengan pakaian pink, karena pink itulah lambang semangat seorang ibu. Tapi Ustadz, kami tetap pakai hitam, maklumlah, untuk menjaga kehormatan suaminya, dia menjaga dengan warna hitamnya. Tapi saya pakai hijau Ustadz, menunjukkan masih ada harapan. Masya Allah. Bagaimana yang pakai merah? Barusan marah dia. Ya Masya Allah. Ya, Ibu, walaupun padi telah menguning, tapi langit tetap membiru. Masya Allah. Gak ada yang pakai biru. Masya Allah. Ibu tidak lemah secara fisik. Makanya wanita, bunda itu harus mengontrol bunda. Bunda tidak boleh menjadi TPA. Tempat pembuangan akhir. Anak makan gak habis, bunda habisin. Gak boleh bunda. Ya. Nggak ada mubazir. Kalau tak dimakan, dikumpulkan, dirapikan di tempat yang khusus, diberikan ke kucing. Jangan bunda makan. Lihat bunda, dulu menikah biola, sekarang Robbana. Mohon maaf, tidak menyinggung.
Dulu bunda itu aduhai. Sekarang, Masya Allah. Hah? Saya tidak mau menyebutkan itu, bukan istilah ustadz itu. Ya, mohon maaf, jangan lihat-lihat, ukur-ukur begini, nggak usah. Ya, fisik harus kuat. Mohon maaf, kalau bunda nggak kuat, nggak mungkin. Bunda harus jadi orang paling kuat di rumah. Karena yang paling capek, bangun duluan bunda, tidur terakhir bunda. Bunda kalau makan, anak-anak itu, kalau mereka nggak makan, tidak boleh ada istilah alasan mubazir. Mubazir Ustadz, Masya Allah. Lihat berat badan bunda. Kalau berat badan bunda, mohon maaf ya, nggak bisa. Mau berdiri aja, Allahu Akbar. Ya Allah. Bagaimana bunda bisa tahajud? Ya, mau bangun dari tempat tidur. Oh ya, nggak boleh. Fisik, pengikut para nabi kuat fisiknya. Ya, yang kedua, tidak lemah secara mental. Gak mudah tersinggung, apalagi cemburu ketika suami di handphonenya ada. Bunda yang tegar tidak pernah membuka HP suaminya. Kenapa? Masalah bunda sudah banyak, buka HP suami tambah masalah. Ya, WA grup yang dibuka cuma WA grup taklim, di luar itu jangan. Kenapa? Tambah masalah. Bunda pikir dengan bunda mengetahui sesuatu tidak ada beban. Apalagi bunda tahu teman bunda suaminya selingkuh. Memang suaminya yang salah. Masalahnya di teman bunda. Tapi bunda pun tambah masalah. Kenapa? Itu temanku. Berikutnya aku. Masya Allah. Bunda, stop. Jangan terlalu pusing dengan pusingnya orang lain. Mentalitas bunda itu harus kuat. Ya, bagaimana anak-anak berharap bergantung pada bunda. Kalau bunda gampang emosi, mereka tidak punya bunda, yang ada serigala. Ya, tahu bunda serigala? Dikit-dikit, wow, Masya Allah. Bunda tinggalkan. Dan yang paling penting ini bu, ayatnya pasangan Al-Baqarah, Al-Imran. Yang penting mereka tidak pernah menyerah. Ibu tahu kalimat menyerah ketika ibu kumpulkan anak-anak. Anak-anak, hari ini hari penting bagi bunda untuk kalian. Kalian bisa menentukan. Kalian ikut ayah kalian atau ikut bunda. Oh, bunda menyerah. Selesai dunia. Nggak boleh menyerah bunda. Ya, jangan pernah menyerah. Ya. Ingat baik-baik. Malam gelap iya, dingin mencekam iya, tapi ketika fajar menyingsing, matahari terbit kembali. Harapan itu selalu ada. Itu bunda. Dia seperti mentari yang setiap pagi datang memberikan sinarnya. Tidak peduli itu tahajud apa tidak. Tidak peduli itu subuhnya kesiangan apa tidak. Semua orang di pagi hari mendapatkan sinar mentari. Dan itulah bunda. Nggak peduli anaknya bangun subuh atau tidak. Nggak peduli anaknya tahajud apa tidak. Semua yang bangun dapat sarapan. Termasuk bapaknya. Itu bawaan sifat bunda. Nggak boleh menyerah. Mama kok nggak bangun? Maaf nak, ini hari terakhir mama nak. Iya. Nggak boleh ibu. Sekarang Ustadz ingin buka di mana kekuatan bunda. Coba ibu ingat baik-baik sampai hari ini jadi seorang bunda. Di mana kekuatan ibu? Nggak boleh dua kata, satu kata. Anak. Zaman sekarang anak nggak bisa diandalkan. Di mana kekuatan bunda? Iman nggak kelihatan. Ya. Kesabaran tergantung tanggal.
Tanggal begini bicara sabar lah. Satu kata. Duit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Loba hutangna. Ya Allah. Bu, nggak usah ibu beri jawaban lagi. Ibu tahu nggak kekuatan ibu? Lihat. The power of mom. Ada di mana Ustaz? Lihat. Ini yang ibu harus perbaiki hari ini. Karena ini lambang ketegaran seorang ibu ada di sini. Ketika ibu sebelum menjadi istri, sesuatu ini belum menjadi sesuatu yang hebat. Tapi ketika ibu menikah dan punya anak, berubah dia menjadi sesuatu yang paling hebat dari diri seorang bunda. Apa itu? Beda ibu. Ibu masih perawan, gadis. Lisan ibu biasa. Tapi ketika ibu menikah dan dikaruniai anak, berubah lisan ibu menjadi luar biasa. Biasa. 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Ya, doa ibu masuk di 3 doa besar. 1, imamul adil, pemimpin yang adil. 2, doa bunda pada anak-anaknya. Doa seorang ibu pada anaknya. Saya sempat protes, kenapa bukan suaminya? Enggak. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Ini dalam hadis sahih, beberapa riwayat. 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Doa paling utama, ya, doa paling utama. 1, doa imam, pemimpin yang adil. 2, doa ibu pada anak-anaknya. 3, doa orang yang terzolimi. Masya Allah. Ibu dulu menikah belum punya anak, ucapan ibu biasa. Tapi ketika menikah dan punya anak, maka ibu langsung masuk di kelompok elit lisannya. Itulah the power of mom. Kekuatan seorang bunda ada pada lisannya. Jaga lisan itu baik-baik. Karena lisan bunda, nggak ada satupun lisan bunda yang tidak mungkin Allah jawab. Ya, nggak ada. Kecuali, ya, bahkan jangankan doa, mohon maaf bunda, sakit hatinya bunda, sumpahnya bunda, laknatnya seorang bunda, tidak mungkin juga Allah tolak. Itulah sebabnya jaga baik-baik lisan bunda. Kalau lagi marah, hati-hati, kontrol ucapan bunda. Karena memang di Quran hanya bunda yang disebutkan kesulitan-kesulitannya. Hanya bunda yang disebutkan betapa sulitnya. Itulah sebabnya ketika bunda menjadi istri sekaligus seorang ibu, maka Allah berikan kepada bunda sebuah tempat khusus, privilege, yaitu lisan bunda. Dia masuk menjadi selevel lisan para nabi, lisan para rasul. Jangankan doa bunda, laknat seorang bunda Allah kabulkan. Itulah sebabnya jaga ucapan bunda. Ya, mari sedikit kita lihat Allah menggambarkan kesulitan-kesulitan bunda. Kalau ini secara umum para pengikut Nabi, karena surga itu mahal, maka Allah menyebutkan, ya, para pengikut Nabi tidak lemah secara fisik.
Mereka tidak lemah secara mental, maka mereka tidak menyerah. Adapun seorang bunda, Allah sebutkan ketika Allah menyuruh anak manusia untuk berbuat baik pada bunda, pada kedua orang tua, Allah tidak pernah menyebutkan jasa ayahnya. Allah hanya menyebutkan perjuangan bunda. Lihat dua ayat ini, mudah-mudahan menjadi wakil bagi kita sekalian. Ya, Quran surat baca 1:31 Luqman ayat 14, dan yang kedua adalah Quran surat 46 ayat 15. Dibaca dulu Luqman ayat 14, surat ke-31 ayat 14, dan surat ke-46 ayat 15. Kita dengarkan dulu Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Allah mengingatkan kepada kita semua tentang wajibnya berbuat baik pada kedua orang tua. Kedua orang tua. Tapi ketika menyebutkan mereka, Allah hanya menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandung dalam keadaan susah di atas susah. Hamil itu, Bu, tidak mudah. Ya, Bu, mana lebih sakit? Melahirkan atau disunat? Mana lebih sakit? Melahirkan atau disunat? Disunat, Bu. Melahirkan, Ustadz, kita Ibu, orang melahirkan dibilang sakit, melahirkan lagi. Melahirkan lagi. Berarti nggak sakit. Kami sekali disunat, nggak pernah mau lagi disunat. sunat lagi. Ya. Memang bunda kalau hal-hal tertentu Error. Masya Allah. Besok-besok saya kalau ngaji saya harus bawa asisten satu laki-laki. Biar saya punya kekuatan. Ya. Bunda, yang pasti hanya bunda disebutkan penderitaannya. Hamil itu tidak mudah. 9 bulan 10 hari. Ya, berat rasanya. Ibu jaga betul-betul. Mau makan ini kata dokter nggak boleh, pengaruh ke kandungan. Masya Allah. Mau tidur yang paling susah, begini salah. Masya Allah. Sekiranya anak-anak, makanya kalau hamil, Bu, tolong selama ibu hamil bikin video supaya dia lihat, bunda begitu, bunda begitu. Makanya ada kalimat, bukan salah bunda mengandung. Gitu. Berikutnya Quran surat 46 ayat 15. Inilah penderitaan seorang bunda. Dia melakukan 3 hal penting. Mangga. Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah
dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyampihnya selama 30 bulan. 30 bulan sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Usahakan ayat ini dihafal, diketik, ditaruh di kamar-kamar anak, biar dia tahu bagaimana penderitaan seorang bunda. Kenapa dalam bahasa Melayu ibu disebut istri, bukan iswan, bukan istu, tapi istri. Ya, kenapa? Di Quran wanita itu belum menikah disebut dengan mar'ah, mar'atun. Ya, kalau dia sudah menikah sebut imro'ah, imro'atun. Nanti dia sudah beranak, baru dia sudah melahirkan, baru dia disebut zauzah. Ini dia. Istri Fir'aun, karena dia tidak punya anak disebut imra'ata Fir'aun. Nabi, seluruh para nabi, istri Nabi disebut azwaj, para istri Nabi. Ustadz, gimana dengan Aisyah? Dia tidak punya anak, tapi kenapa dia tetap disebut zauzah? Karena dia spesial. Aisyah memang tidak memberikan anak, tapi dia lebih daripada seorang ibu. Nanti pertemuan khusus kita akan membahas betapa seorang Aisyah itu luar biasa. Kembali lagi, kenapa ibu disebut istri? Karena ibu melakukan 3 hal di ayat ini. Dari sinilah orang Melayu menyebut kenapa suami itu punya istri. Seseorang hanya bisa disebut istri kalau dia melakukan 3 hal. Mengandung, melahirkan, menyusui. Baru disebut istri. Ya. Dan ini 3 pekerjaan ini, mohon maaf, semua lelaki tidak bisa melakukannya. Mengandung, banyak bapak-bapak mengandung, tapi tak lahir-lahir. Melahirkan antara hidup dan mati. Jika dokter bertanya, "Bu, harus ambil keputusan. Ini kami harus bisa menyelamatkan hanya satu, ibu atau anak." Apa jawaban ibu? Luar biasa. Setelah melahirkan ibu menyusui. Berapa lama? 2 tahun sempurna. Paling minimal mengandung, melahirkan, menyusui total 30 bulan. Total itu Bu, mulai mengandung 9 bulan. Ya. Kemudian melahirkan. Berapa bulan melahirkan? Tergantung Ustadz. Ada yang sudah bukaan 1, bukaan 2. Saya punya 4 anak. Anak pertama saya tidak lihat. Anak kedua saya tidak lihat. Anak ketiga dan keempat saya bersama dengan bidan. Bidan terbaik se-Jawa Barat, Bidan Sri Dodi. Gunung Batu, Pasar Gunung Batu. Karena sejak melahirkan anak ketiga, kedua, 3 dan 4, istri saya tidak pernah dijahit. Utuh, karena melahirkan dengan teori terbaik, dengan bidan yang paling ikhlas, itu melahirkan normal dan tidak ada satupun yang robek. Kok Ustaz tahu? Karena Ustaz lihat. Benar situ. Disitulah saya pertama pegang darah. Disitulah saya pertama, saya buktikan. Betul ibumu yang melahirkanmu, tapi dia lemah. Ayahmu yang menggendongmu, nak. Ingat ayah. Ingat.
Betul ibumu yang menyusuimu nak. 2 tahun kau menyusui ibumu. Tapi ingat, air susu yang kau minum itu kerja keras bapakmu. Ingat ayah. Betul ibumu yang mengandungmu nak. Tapi darah pada dirimu, darah ayahmu. Kalau bukan darah ayahmu, ibumu dicurigai. I love you daddy. I love you daddy. Masya Allah. Begitu ibu. Kadang-kadang cuman ibu aja yang dibilang. Cuman ibu, ibu. Ada hari ibu, tak ada hari bapak. Kesian kami. Ya, hari ini anak Hari saya Bapak bikin. membuatkan kado untuk ibunya. Saya cuma lihat-lihat aja. Ayah, pegangin ayah. Loh, belum kuat. Coba. Mau diapain? Mau dibungkus lagi ayah. Buat siapa? Bunda lah. Ayah? Enggak. Allah. Coba lihat. Begitulah seorang ayah. Padahal bu, puntennya, punten. Ibu melahirkan, mengandung segala hal. Tapi ketika anak itu menikah, meja kehormatan. Cuman ada ayah di sini. Ibu di mana? Pucuk. Bukan siapa-siapa. Bukan salah bunda mengandung. Makanya kalau ustadz yang hadir, IO akan lihat. Ada Ustadz Yasir. Sini IO. Ambilkan kursi 1, taruh di sini buat bunda. Senang si bunda. Anak saya itu. Karena tak ada yang lebih berat bagi seorang anak laki akan menikah kecuali bundanya. Bundanya akan merasa saya wanita pertama yang dia cintai. Tapi setelah itu akan diambil alih oleh perempuan itu. Masya Allah. Ibu, balik lagi. Kekuatan bunda ada di lisan. Ustadz, lisan ini jadi apa Ustadz? Ustadz rinci ya, kekuatan bunda. Ya. Jadi lisan itu ibu. Dari lisan ini bu, lihat bu. Dia turun menjadi zikir. Zikir itu bu harus terucap walaupun tidak terdengar oleh orang lain. Subhanallah. Ibu kalau dalam hati 5 menit tidur. Tapi kalau terucap subhanallah, subhanallah. Kekuatan ada di sana. Ya. Berikutnya apalagi Ustaz? Doa. Ada di lisan bunda. Ya. Bunda, ini hadiah untuk bunda di hari ibu. Ada satu doa yang tidak pernah kita dengar. Kalau bunda ucapkan ini, mulai saat ini dan seterusnya, semua kesulitan bunda, asal yakin Allah hilangkan kesulitannya. Mau doanya? Mau atau mau banget? Begitulah para bunda. Masya Allah. Lihat doanya, ini spesial. Allah. Sebut 2 kali. Allah. Rabbi. Rabbi. Allahu. Allahu Rabbi. La usyriku. Pendek. Allah disebutkan 2 kali. Allah. Allah. Rabbi la usyriku bihi. Allah. Allah. Rabbi la usyriku bihi. Itu ternyata ucapan Nabi yang jarang didengar oleh sahabat. Kalau dia dalam kesulitan, Allah, Allah, Rabbi, Allah, Allah, Tuhanku.
La usyriku bihi, tidak pernah aku sekutukan dia. Masya Allah. Ibu, ini kalimat kekuatan ibu. Lisan ustaz biasa, tapi ketika doa ini dibaca seorang ibu dalam kesulitan, Allah hilangkan kesulitan. Jadi kalau ibu mau cari, ini ada kiai, ini ada ibu sepuh, ibu datang ke ibu sepuh, ibu baca doa, minta dia aminkan. Saya punya kebiasaan, kalau pulang kampung, baik ke kampung saya maupun kampung istri. Kampung istri Solo, saya juga Solo tapi Sulawesi. Ya. Saya kalau ke Solo menemuin mbah umurnya 87. Mbah Yasir, mbah suaminya Nurul. Ji, mbah tolong aminkan doa saya. Ji, saya baca doa saya pelan-pelan, dia amin. Luar biasa. Ya. Jadi ibu, itu mohon maaf kalau bisa dibilang jimat, mohon maaf kalau dibilang jimat, ini istilah yang tidak boleh kita pakai. Yang paling utama itu bunda di hari-hari tuanya. Temuin kalau masih ada bibi yang sudah sepuh, apalagi ya, mbah datang, mbah sehat mbah, berikan sesuatu dulu, tanya kabar sudah. Apalagi kalau dia masih mau kena, tangannya masih pegang tasbih, nah itu kesempatannya. Mbah, aminkan mbah doa saya, sebut namamu. Ya, namamu siapa? Siska. Loh, nggak mungkin lah Siska, kalau lahir di bawah tahun 2000 nggak mungkin Siska. Di bawah tahun 2000 itu Jubaidah, ya Masya Allah ya, gitu. Ya, ibu sebutkan doa ibu dan pegang tangannya, suruh dia aminkan, ijabah. Lisan seorang ibu itu bu, nggak bisa digantikan dengan 70 lelaki yang berpuasa. Makanya kalau anakmu pulang, dia bersimpuh di lututmu, pegang kepalanya, doakan langsung. Ya Allah, berkahi hidup anakku. Kalimat ini jangan diganti. Bagian-bagian penting. Ya Allah, berkahi hidup anakku. Pegang kepalanya, dia pangkuan ibu, dia situ, nangis ibu. Ya Allah, berkahi hidup anakku. Di doa itu semuanya masuk. Di kalimat itu semuanya masuk. Itulah sebabnya ibu-ibu sekalian, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng lisan. Ibu kalau belum menikah bukan siapa-siapa. Ibu kalau belum punya suami bukan siapa-siapa. Mohon maaf. Ustadz, gimana saya yang sudah punya suami kemudian udah nggak ada Ustadz? Termasuk yang sudah punya suami, dia tetap jadi bunda karena dia punya anak-anak. Ya, doa ibu the number one. Dia masuk 3 doa yang paling utama. Doa pemimpin yang adil, doa seorang ibu, dan doa orang yang terzolimi. Apalagi kalau ibu 2 kategori, terzolimi dan juga seorang ibu. Masya Allah. Makanya kalau ibu terzolimi langsung berdoa, ya Rabb, aku terzolimi hidupku, tapi aku punya anak-anak, ya Rabb, berkahilah hidup anak-anakku. Masya Allah. Begitu ibu, ya. Makanya ibu-ibu jangan pernah menganggap lisan ibu itu sepele, karena lisan ibu itu luar biasa. Tak ada lisan yang lebih mudah membuka ars kecuali lisan seorang ibu. The power of mom ada pada lisannya. Ketika ibu belum menikah, lisan ibu biasa-biasa. Tapi ketika ibu sudah menikah, apalagi memiliki anak, bu, ya, 2 mulut yang Allah berikan pada ibu. Mulut yang bertasbih dengan kalimat
dan mulut di mana itu Allah titipkan rahim. Masya Allah. Disitulah kemudian ibu, kemuliaan seorang ibu. Di seluruh tubuh bapak tidak ada satupun asmaul husna Allah. Tapi pada seorang ibu Allah siapkan dia yang namanya rahim. Rahim asmaul husna. Disitulah ibu berjuang dan disitulah Allah tempatkan anak itu. Masya Allah. Makanya ibu hati-hati bu. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf ini mudah-mudahan rekamannya tidak menjangkau Ustadz. Karena ada bahasa yang gak enak Ustadz mau sebutkan. Setelah lisan, mohon maaf. Setelah lisan kekuatan ibu ada di air susu. Itulah sebabnya kalau ibu menyusui anak orang. Itu mahramnya langsung jadi. Dia tidak boleh menikah dengan anak kandung ibu. Anak kandung ibu perempuan. Bayi yang menyusui numpang ke ibu. Bu, bayi orang lain menyusui ke ibu. Dia masuk dan sampai pulas. Maka anak itu laki-laki kalau dia besar tidak boleh menikah dengan anak ibu yang perempuan. Karena mereka masuk mahram sepersusuan. Kekuatan ibu ada di air susu. Itulah sebabnya kalau ibu berdoa, jangan pernah memegang air susu ibu, kemudian merasa kecewa dengan anak. Kecuali nak, kau tak pernah minum air susu ibu. Selesai. Seorang ahli ibadah di masa Nabi Musa, siapa namanya? Ahli ibadah di zaman Nabi Musa. Siang, pagi, sore dia ibadah. Ibunya memanggilnya, dia tidak menyahut. Ibunya menangis. Ibunya memegang air susu. Kecuali kau tak pernah minum air susu ibu. Tak ada sumpah serapah. Tak ada kutukan. Tak ada cacian dari ibunya. Tapi dia pegang air susunya. Kecuali nak, kau tak pernah minum air susu ibu. Apa yang terjadi? Ahli ibadah ini besok terkena fitnah. Seorang wanita hamil datang menyampaikan ke tokoh masyarakat. Ini hasil hubungan gelap dengan ahli ibadah itu. Maka masyarakat mendatangi tempat ahli ibadah. Mereka membakar tempat ibadah itu. Untunglah dia Jurais. Jurais selamat. Tapi mereka menangkap Jurais. Ingin membakar Jurais. Ibunya berkata, tunggu dulu. Dia putraku. Mereka melihat, Masya Allah, itu ibunya. Dia ibadah. Dia ahli ibadah. Ibu, orang Bani Israel, bu, kalau ibadah, bu. Puasa 40 hari, 40 malam. Maghrib sampai Isya makan. Setelah Isya sampai Maghrib puasa. Bisa? Pingsan. Apalagi yang model-model begini, Masya Allah. Yang makannya terus saja, Masya Allah. Ibu Jurais terkena ucapan ibunya. Nggak ada ucapan sumpah, nggak ada. Nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada menyumpai anaknya. Dia cuma berkata, kecuali nak, kau tak pernah minum air susu ibu. Jurais terkena fitnah. Ya, mau dibakar kata ibunya. Tolong jangan, dia putraku. Aku sudah memaafkannya. Apa yang terjadi ibu? Kata tokoh masyarakat, tidak bu. Perempuan ini mengaku ini hasil perzinahan dengan Jurais. Kami akan tetap membakar Jurais. Kata Jurais, aku diilhamkan. Ya, kalau betul kalian akan membakar diriku, izinkan wanita ini sampai melahirkan dan kita lihat anaknya. Ketika wanita itu melahirkan, kemudian lahir anaknya, anak Jurais itu, bukan anak Jurais, anak dari perempuan itu bisa berbicara. Ya, dia berkata, ayahku bukan Jurais, ayahku pengembala kambing. Ibuku mendatangi Jurais, tapi Jurais tidak terpengaruh. Jangankan wanita itu, ibu kandungnya ajak memanggilnya, Jurais dalam ibadah.
Maka kemudian dia melihat ada pengembala kambing tidur di dekat tempat ibadah Jurais. Dia berzina dengan pengembala kambing itu. Setelah dia hamil, dia mengaku hubungannya dengan Jurais. Dasar pelakor. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi di antara 7 bayi yang pernah berbicara di muka bumi, di antaranya bayi yang menyelamatkan kehormatan Jurais. Kenapa bisa? Karena maaf. Maaf kembali ke lisan seorang ibu. Itulah sebabnya, Bu. Apa yang paling mahal dari lisan seorang ibu? Apakah zikir? Apakah doa? Satu lagi, Bu. Kalau ibu pingin lihat anak-anak ibu semuanya berhasil, tidak termakan dengan salahnya doa ibu, maka setiap hari, Bu, memaafkan setiap hari. Jangan ibu tidur kecuali ibu sudah berkata, "Ya Rob, maafkan anak-anakku kalau mereka menyakitiku hari ini. Ini hari ibu, sudah sampai zuhur nggak ada satupun yang nelpon. Nggak ada GoFood datang, Insya Allah." Ya. Jadi, mohon maaf ibu, supaya anak ibu tidak terjadi seperti Jurais. Mohon maaf, kalau ada anak hidup susah terus. Anak itu belajar nggak bisa, usaha nggak bisa, apapun yang bisa, Bu, perbaiki hati ibu, hati, dan maafkan dia, Bu. Mungkin ibu maafkan baru di lisan, belum sampai sedalam-dalamnya. Karena setiap kali ibu lihat dia, ibu sakit hati. Itu berarti belum utuh maaf ibu. Seperti ibu sakit hati dengan mantan itu. Jadi sekali lagi, Ibu, doa, zikir disempurnakan dengan memaafkan. Itulah sebabnya dalam Quran Allah sebutkan dengan kalimat wal afina anin nas. Kalau manusia aja dapat, apalagi putra ibu, apalagi putri ibu. Kalau hari ini dia sulit apapun, keluarga sulit, jodoh sulit, Bu, karir sulit, pendidikan sulit, Bu, satu perbaiki. Apa? Maafin dia. Ya Rob, ya Rob, maafkan dia, ya Rob, maafin dia. Ketika ibu melihat anak itu, kalaupun ada air mata berlinang, ya Rob, aku sayang padanya, ya Rob. Jangan kau hukum dia, jangan kau campakkan dia. Bahkan ketika ibu menutup malam sebelum tidur dengan akhir Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Itu ibu hadirkan wajah anak. Ya Rob, jangan kau campakkan, jangan kau hinakan. Jika kami salah, apalagi anak salah, anakku salah padaku, ya Rob. Bu, itu kuncinya. Bagaimana berusaha memaafkan anak. Karena ingat, ketika ibu sudah menjadi status ibu punya anak, lisan ibu elit. Lisan ibu sejajar dengan lisan para nabi dan rasul. Lisan ibu masuk doa-doa yang diijabah. Maka salah satu yang harus ibu lakukan, memaafkan anak-anakmu. Ya. Kalau bisa tidak cuma memaafkan anak-anak, maafkan bapaknya. Yang masih usia anak-anak masih kecil, ya, mohon maaf. Kalau anak kecil kayak begini nih, kalau mereka salah, yang pikul dosa bapaknya. Itulah sebabnya seorang ayah boleh memukul anak. Karena dosa anak dipikul oleh ayah. Ibu melepas hijab, ya, dosanya dipikul oleh suami. Itulah sebabnya suami boleh pukul istri ketika dia melepas hijab. Kenapa? Kau melepas hijab, Allah yang hukum saya. Begitu. Tapi memukul bukan menyiksa. Memukul untuk mendidik. Ya, seperti itu. Itulah sebabnya ibu-ibu sekalian,
Posisi ibu itu kekuatannya ada pada lisan. Jaga lisan ibu baik-baik, biasakan dengan zikir. Ya, kalau ada kesulitan, ini doanya. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi. Allah, Allah, Tuhanku, tidak aku sekutukan dia. Ya, insyaallah. Ya, semua kesulitan-kesulitan Allah keluarkan kita dari kesulitan-kesulitan. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah, di antara the power of mom kuat dalam menghadapi semua yang namanya, kalau kemudian lisan ini ada zikir, ada doa, ada memaafkan, semua ini kemudian dibingkai dengan apa? Dengan kesabaran. Lisan yang sabar tidak mudah. Apa itu orang Sunda bilang? Ngomong keluar tiba-tiba apa namanya? Ayam, apa namanya itu? Latah. Latah. Gitu. Ya. Ada ibu-ibu latahnya jelek banget. Gemuk. Ya Allah, enggak enak. Pas temannya di sampingnya lagi, Allah gitu ya. Enggak boleh gitu, Bu. Lisan itu, Bu, ada zikir, ada doa, ada memaafkan, tapi bingkai semua dengan kesabaran. Itulah sebabnya ayatnya innallaha ma'as, Al-Baqarah 153. Wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as. Allah tambah lagi Quran surat 39 ayat 10. Ini sabar. Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang yang bersabarlah pahala mereka disempurnakan tanpa batas. Seperti ibu hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu hanya bisa terjadi kalau ibu punya kesabaran. Karena hanya orang yang sabar pahala mereka tanpa batas, seperti sinar mentari yang tidak pernah terbatas. Jadi ibu mohon maaf, perbaiki ucapan ibu. Lisan yang sabar nggak ada itu, nggak ada. Ya, jangan ibu. Anak bagaimanapun darah daging ibu, lahir dari rahim ibu. Kalau ibu teriakin anak, sama dengan meneriakan daging sendiri. Ibu, the power of mom itu ada pada lisan ibu. Makanya jaga lisan itu dengan zikir, jaga lisan itu dengan doa, jaga lisan itu dengan memaafkan, dan bingkailah lisanmu dengan kesabaran. Innallaha ma'as, Allah always, Allah selalu ada buat ibu ketika ibu sabar. Tapi ketika ibu marah, saya memang ibu, saya memang wanita, tapi saya punya batas kesabaran. Disitulah batas Allah bersama ibu. Ketika ibu keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, Allah tak lagi bersama ibu. Kenapa? Lisan yang merupakan kekuatan ibu, ibu sendiri yang menghancurkannya. Wailul likulli humazatil, neraka wail, celaka bagi pengumpat dan pencela, apalagi seorang wanita.
lisannya, senjatanya dia isi dengan mengumpat dan mencela. Hati-hati. Humaza wailul likulli humaza lumaza. Humaza dengan lisan. Ya. Lumaza dengan gerak-gerik. Tuh Ustaz agak hitam ya. Itu juga lumaza. Ustaz tersinggung? Tidak. Kalau orang bilang Ustaz hitam, Ustaz bersyukur. Dunia mengakui, Masya Allah. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, hari ini hari istimewa secara nasional. Nggak tahu sejarahnya bagaimana. Yang 22 Desember secara nasional, adat, budaya, bukan agama. Ini kemudian disepakati menjadi hari Bunda. Kenapa dipilih 22 Desember? Supaya Bunda lebih banyak istirahat di akhir tahun. Tidak capek. Bunda dibawa ke villa. Bunda dibawa ke Eropa. Syukur-syukur kalau nanti Bunda dibawa ke tanah suci. Mampir Turki. Amin. Mampir Turki dulu. Jangan dulu amin. Masya Allah. Ya. Bunda. Ustadz, ada satu bunda yang luar biasa. Namanya Bunda Maryam. Mereka menyebut Maria. Ya, dialah wanita yang sejak lahir ibunya tidak pernah suruh dia cuci piring. Ibunya tidak pernah suruh dia nyapu. Apalagi main dengan tetangga. Tidak. Hana ibunya, istri Imran, menazarkan kalau anak ini lahir hanya untuk ibadah. Maka dia beri nama Maryam Al-Qanitat. Maryam persembahan yang untuk sebuah ketaatan. Itulah sebabnya wanita langit yang paling mulia adalah Maryam. Tempat tinggalnya mihrab. Pekerjaannya bertasbih, berzikir kepada Allah. Tak punya suami, tak mengenal laki-laki. Tapi rahim Maryamlah yang dipilih oleh Allah, ditiupkan ruh sehingga lahir seorang anak laki-laki sekaligus seorang nabi. Itulah sebabnya kita menghormati Nabi Isa. Mereka sebut dengan Yesus. Kita sebut dia Isa putra Maryam. Setiap kali menyebut nama Isa, jangan pernah tidak mengikuti dengan kalimat putra Maryam. Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Begitulah kita menghormati Maryam sebagai bunda, sebagai seorang ibu. Wanita paling mulia di langit Maryam. Wanita paling mulia di bumi Khadijah. Bukan karena harta Khadijah habis untuk Nabi, tetapi satu-satunya wanita yang tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Nabi, di hadapan suaminya Khadijah. Bandingkan dengan ibu-ibu. Masih ingat kapan pertama kali ibu dibentak oleh suami? Masih ingat? Jangan diingat. Nangis Ustaz, nangis Ustaz. Ternyata ya Allah, dibentak saya ya Allah. Tapi setelah itu ketika dia bentak lagi, apakah ibu nangis lagi? Tidak Ustaz. Kenapa? Saya bentak lagi Ustaz. Masya Allah. Itulah sebabnya ibu tidak sama dengan Khadijah. Ya. Karena ibu punya hobi ngebentak. Masya Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah. Sebelum nanti kita berzikir hari ini karena hari Bunda. Hari Bunda itu berarti hari berbuat baik. Ustadz, apa yang kami berbuat baik? Pertama, doakan anak-anak. Mari doakan anak-anak dulu. Nanti supaya doa kita diijabah, setelah ini siapkan infak. Nazarkan infak ini dijadikan kemudahan untuk anak ibu. Baik dia yang masih pertumbuhan, masih kecil, masih belajar, ataupun dia sudah menikah. Doakan Bunda, biar putra Bunda hidupnya lebih baik. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
من جميع المعاصي والذنوب ولا حظ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين الله الله ربي لا أشرك به. Dua kali. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi. Ya Rabb, para bunda hadir di masjid ini. Mereka ibu dari anak-anak mereka. Jika anak-anak mereka dalam usia pertumbuhan, ya Allah, tumbuhkan anak-anak mereka dalam keadaan sehat, beramal soleh, dan kau jamin masa depannya, jodohnya, hari tuanya, bahkan surganya. Ya Rob, jika anak-anak pernah menyakiti para bunda, ya Rob, lapangkan hati para bunda, ya Rob, memaafkan anak-anak mereka, ya Rob. Jangan engkau halangi, jangan kiranya engkau tunda rizki anak-anak mereka karena amarah yang belum termaafkan para bunda. Ya Rob, maafkan dia putraku, maafkan dia putriku. Mulutnya pernah kasar, mulutnya pernah kotor. Ya Rob, kadang menyakitkan, kadang menusuk hati. Tapi dia putra bunda, ya Rob, maafkan dia, ya Rob. Jangan kau tunda rizkinya, kau tunda jodohnya, kau tunda masa depannya, kau tunda ibadahnya, kau tunda ijabah doa-doanya. Allahumma ya Allah, sehatkan putra putri bunda, ya Allah. Mudahkan segala urusannya, ya Allah. Kuatkan hafalan-hafalannya, ya Allah. Pelihara lisan ucapan mereka, ya Allah. Allahumma ya Rabb, ya Rabb, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Siapkan infak terbaik sambil kita bersalawat, dinazarkan, diniatkan semoga menjadi kemudahan untuk seluruh putra putri yang lagi tumbuh maupun sudah sampai mereka menikah.